kasih-Mu melingkupi diriku. Aku dipelukan, bukan terbang. Bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa, melayang tinggi, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Ya. Amin. Katakan sama-sama. Dengan hati bersyukur, yes, tanganmu bersuka di depanmu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, ya, bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Waktu katakan engkau baik, engkau kasih lihat jempolmu. Amin. Bagimu Yesus, amin. Kasih-Mu mengangkat tangan bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Oh ya, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku mengangkat tanganku. Amin. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, amin, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik,
baik, kasih setiamu tak pernah. Yes, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja. Katakan amin. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu. Dalam hari Jumat kemarin kalau nggak salah, saya bersama-sama dengan istri-istri Gembala Rayon GBI Rock seluruh dunia Zoom meeting, kita temu kangen. Zoom itu murah meriah ya, jadi nggak perlu keluar. Kan biasanya kalau pertemuan gitu mesti pergi ke Denpasar atau pergi ke Surabaya, tiket mahal, apalagi sekarang tambah swab test segala macam ya, rapid test ke whatever. Nah jadi semua ibu-ibu gembala ini berkata selama masa COVID ini justru Tuhan menunjukkan kemampuan yang terpendam selama mereka sebelum masa COVID. Jadi ada kemampuan-kemampuan, dan terutama yang poinnya adalah kemampuan untuk bertahan. Jadi ada daya tahan, bukan hanya daya tahan fisik, tapi daya tahan mental. Nah, pasti ada di balik segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita ya. Kita akan melihat selanjutnya 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang latar belakang Samuel sampai ke arti nama Samuel. Arti nama Samuel secara etimologis yaitu bahwa Samuel ini adalah nama Allah, atau juga Allah telah menjawab. Allah menjawab ya, dari kata Syama dan El, tapi juga dari Shemo dan El, atau Shem, nama, dan El, namanya Allah. El dari Elohim ya. Nah, kita melihat betapa orang tuanya Samuel ini sangat rohani. Mereka adalah keturunan Lewi dan memegang janji. Terlebih Ibu Hana, perempuan yang luar biasa. Jadi Samuel ini
memiliki genetika yang luar biasa dari orang tuanya. Roh takut akan Tuhan sudah ada di dalam diri Samuel. Nah sekarang Samuel kecil telah menjadi, kita masuk slide 20 Nita, Samuel kecil menjadi imam. Samuel menjadi imam kecil. Nah kita sampai di situ ya. Kita lihat bersama-sama slide ini. Samuel diserahkan sejak usia disapih lebih kurang 3 tahun. Ada yang berkata, beberapa rabai berkata Samuel itu diserahkan umur 5 tahun. Tapi ada juga yang berkata karena begitu lepas sapih langsung diantar sesuai dengan janjinya dari Ibu Hana. Nah, lepas sapih bagi orang Israel itu biasanya umur 3 tahun. Nah, kita nggak perlu mempermasalahkan antara 3 atau 5 tahun ya. Nah, jadi 1 Samuel 1 ayat 24 kita baca buktinya itu. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. 1 Samuel 2 ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. 1 Samuel 2 ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Jadi begitu lepas sapih orang tuanya bawa ke Silo, kemudian diterima oleh Imam Eli dan langsung otomatis Samuel ini menjadi anaknya Imam Eli. Imam Eli pada waktu itu adalah imam besar yang memimpin. Nah, imam besar sekaligus dia juga adalah pemimpin ya, pada waktu itu mereka belum punya raja. Tetapi nanti kita lihat potensi Imam Eli dalam mendengar suara Tuhan itu sudah mulai redup karena firman Tuhan sangat jarang. Nanti kita lihat. Nah, si Samuel otomatis menjadi anaknya Imam Eli. Bukan hanya anak didik, tapi menjadi anak Imam Eli. Karena seorang imam itu adalah harus anak dari imam besar, keturunan dari imam besar. Nah, jadi Samuel seperti dicangkokkan ke Imam Eli menjadi imam. Umur masih kecil ya, umur 3 tahun. Lalu, slide berikutnya, Samuel terpanggil menjadi nabi. Imam, tugas imam nanti kita lihat. Tapi tugas nabi, nabi itu corongnya Tuhan. Nabi itu mulutnya Tuhan. Nabi itu penyampai firman Tuhan. Jadi Tuhan omong apa, nabi omong. Tapi kalau imam, tidak. Imam tugasnya mendamaikan, imam besar. Tapi imam biasa, dia bertugas di ruang kudus. Menjaga roti meja perjamuan, menjaga kaki dian, kemudian perabot-perabot di sana ya, membereskan, mengatur dan segala macam. Nah, umur berapa Samuel ini menjadi nabi? Menurut Yosefus dan beberapa rabi yang lain, usia Samuel saat itu sekitar umur 12 tahun. Kenapa? Alasannya apa? Nah, alasannya adalah Samuel telah memiliki tanggung jawab. Jadi dia bukan cuman anak kecil yang hanya pakai pakaian efod lalu lari ke sana lari ke kemari, tapi dia sudah punya tanggung jawab, tugas rutin setiap hari. Tugasnya apa? Dia bertugas membuka dan menutup pintu rumah Tuhan. Dia juga bertugas untuk menyalahkan kaki dian. Di samping dia juga bertugas untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya itu pasti sebagai imam. Nah, buktinya apa di ayat ini? 1 Samuel 3 ayat 15, Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu. Kata dibukanya pintu berarti ini bisa dia berada dari luar atau dia berada dari dalam. Tapi kita lihat dibukanya pintu rumah Tuhan, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Nah, lanjut. 1 Samuel 3 ayat 3,
lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Ini kalimat di dalam, frasa di dalam bait suci Tuhan ini menarik sekali ya. Tempat tabut Allah. Jadi Samuel itu tidur di lokasi rumah Tuhan. Nah, kata lampu rumah Allah belum padam punya dua makna. Ini satu, menunjukkan waktu. Waktu secara fisik pada saat itu. Yaitu waktu antara petang sampai pagi. Lampu itu harus menyala dari petang sampai pagi. Nanti kemudian dibersihkan, dinyalakan lagi. Jadi pada waktu Samuel mendengar suara Allah pertama kali, itulah saat Samuel menerima jabatan sebagai nabi. Lalu kata lampu rumah Allah yang berikutnya menunjuk kepada lahirnya seorang pemimpin baru, nabi baru, ketika kita hubungkan dengan narasi ayat kedua dari 1 Samuel 3, bahwa mata Eli di 1 Samuel 3 ayat 2 disebutkan mata Eli sudah kabur. Mulai kabur. Dan itu juga simbol, ini menurut Rabaya, para rabia, kenabian Eli mulai pudar dan Tuhan menerbitkan nabi baru. Jadi inilah cara memahami pola pikirnya orang-orang Yahudi dalam memahami kata kalimat mereka. Lalu 1 Samuel 3 ayat 21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ini pengangkatan Samuel sebagai nabi. Mari kita lihat slide selanjutnya. Firman Tuhan sangat jarang sehingga Samuel pun tidak mengenal suara Tuhan. Juga Imam Eli hingga sampai ketiga kali Samuel mendatanginya, baru Imam Eli itu sadar, aku nggak manggil, tapi kok Samuel dengar namanya dipanggil, oh berarti suara Tuhan. Dari kalimat itu, kita bisa melihat, kita bisa menafsirkan bahwa di dalam lokasi itu, antara Eli dan Samuel ada jarak. Bukan dalam satu ruangan, tapi ada jarak. Hanya dalam jarak itu tidak ada orang lain. Hanya Eli dan Samuel. Paham maksud saya ya? Kalau misalnya ada orang lain di dalam jarak itu, Samuel pasti berpikir, bisa jadi itu yang memanggil saya. Nah, hanya saja luar biasa disebutkan di sini bahwa tadi kita lihat di slide yang sebelumnya, Samuel tidur di gak jauh dari lokasi tabut. Luar biasa ya. Nah, situasi pada masa itu jarang suara Tuhan, sampai yang namanya Imam Eli pun tidak langsung memahami bahwa ada suara Tuhan. Kali pertama, Samuel datang, Bapak ada panggil beta kok. Oh sonde anak, tidur le. Sampai ketiga kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita, para goyim, orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang dari bangsa-bangsa, ketiadaan suara Tuhan, itu hal yang tidak terlalu aneh. Karena kita terbiasa hidup dengan dunia realita. Kita melihat fakta-fakta nyata. Kita berpikir dengan konsep-konsep pikir budaya kita. Tetapi perlu dipahami bahwa bangsa Israel ini menjadi sebuah bangsa, menjadi orang lah katakanlah. Sebelumnya mereka kan bukan orang, mereka manusia tapi bukan orang. Mereka manusia tapi dijadikan benda. Karena apa? Tidak memiliki hak hidup
tidak memiliki hak pribadi, dijadikan budak oleh Mesir. Nah, Allah mengorangkan mereka, baik secara individu maupun secara komunitas, mereka menjadi bangsa, satu bangsa, dan bukan hanya bangsa sembarang bangsa, mereka ini bangsa pilihan, iber alas, yang terutama, numero uno. Bangsa di atas segala bangsa, bangsa pilihan. Dan itu yang menjadikan adalah Allah. Lalu 40 tahun mereka melihat pribadi Allah dalam wujud tiang awan, tiang api. Mereka mendengar suara Allah berfirman di Gunung Sinai. Luar biasa, mereka terbiasa mendengar suara Allah. Entah suara itu dalam rupa memberikan hukum, atau hukuman, atau memberikan reward. Dan itu sesuatu hal yang biasa, karena Allah menjadi raja mereka. Tetapi pada zaman Eli, firman Tuhan jarang. Sampai Imam Eli pun tidak mengenali bahwa Tuhan sedang bersuara, bahwa Tuhan sedang berbicara. Ini hal yang tidak lazim. Ini kalau digambarkan ibarat manusia yang tidak punya keinginan hidup lagi. Orang yang tidak punya harap, orang yang tidak punya keinginan, orang yang tidak punya keinginan hidup lagi. Inilah bangsa ini. Dan pada masa itu moral bangsa luar biasa bobrok. Sampai anak seorang imam besar berlaku tidak senonoh kepada persembahan kudus. Berlaku tidak senonoh dengan perempuan-perempuan yang melayani. Padahal di dalam firman Tuhan tidak ada itu. Disuruh perempuan-perempuan melayani di depan di kemah pertemuan, tidak ada itu. Itu rekayasanya Imam Eli, adaptasi dari bangsa Moab. Sebuah keadaan yang sudah mereka ini kehilangan roh, kehilangan jiwa. Ibaratnya sama seperti bangsa Indonesia kalau Pancasila ini diinjak-injak. Seperti itulah keadaan kita, karena rohnya bangsa Indonesia ada di Pancasila, yang mempersatukan kita semua Pancasila. Tapi kalau bangsa Israel tidak dengar suara Allah, bahkan lebih buruk lagi keadaannya daripada itu. Nah, pada masa itulah Samuel kecil ini, yang lahir dari seorang perempuan yang luar biasa. Dan ketika kita tahu bahwa situasi seperti itu, ada suami istri yang takut akan Tuhan sekalipun imam besarnya gak beres. Luar biasa ya. Nah, kita lihat ya. Jadi 1 Samuel 3 ayat 1 kita baca. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. 1 Samuel 3 ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Sudah menjadi imam, belum kenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Kalau firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Kita mengenal Tuhan bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi bagaimana firman Tuhan dinyatakan kepada kita kalau kita nggak pernah baca. Betul ya? Jadi bagaimana caranya kita mengenal Tuhan Yesus, yang adalah logos, yang adalah firman, kalau firman menyatakan diri kepada kita. Nah, bagaimana firman menyatakan diri pada kita kalau kita tidak baca? Tapi membaca saja, menghafal saja bukan berarti firman telah menyatakan diri. Paham ya maksud saya Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada waktu itu pasti sudah ada scroll, ada tanah. Tanah itu bukan tanah ini ya, tanah itu dari Kejadian, Keluaran sampai lima kitab itu pasti sudah ada. Itu pasti sudah ada mereka. Mereka bisa baca. Di imamat mereka bisa baca. Sama seperti kita bisa baca Alkitab, tapi
Tuhan belum menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting buat kita untuk terus baca firman Tuhan, supaya firman Tuhan menyatakan pada satu saat, firman Tuhan menyatakan, firman Tuhan berbicara langsung kepada kita, ya. Jadi pada waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. 1 Samuel 3 ayat 3, lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. 1 Samuel 3 ayat 4, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, iya Bapa. Nah, ini catatan saya, Samuel tidur di bait suci, tubuhnya senantiasa berada dalam hadirat Tuhan, tetapi karena belum kenal, tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Kita bisa saja melayani Tuhan, tapi kita tidak kenal. Dan itu jadi rugi akhirnya. Mungkin saudara berkata, oh saya kenal Tuhan, pada masa lalu saya mengalami begini-begini. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika berbicara tentang iman, iman itu selalu berkata hari ini. Bagaimana hari ini? Pada waktu pertemuan Zoom meeting itu semua pada sharing, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Di antara ibu-ibu itu ada 2 orang ibu janda, karena suaminya meninggal. Yang pertama, istri dari Pak Pendeta David Halim, gembala dari GBI Rock Jayapura. Dan yang berikutnya adalah Ibu Yosefin, istri dari Pendeta Yohanes Herianto. Dan waktu mereka ngomong saya merinding, nangis, mereka cerita begini, aduh rasanya kayak hati tatikam. Kita lama tidak jumpa, dalam kondisi mereka merasa sendiri dan segala macam. Dan disitulah baru terlihat ketika kita jujur, mungkin pada waktu yang lalu, karena kondisi kita ini dinamis, kita ini hidup itu bergerak. Hidup itu selalu bergerak, dan gerakan kita, gerakan tangan saja, gerakan kaki saja, belum tentu konstan, karena kita bukan robot, betul tidak? Gelengan kepala kita saja tidak konstan, tidak stabil, kadang terlalu ke kiri, terlalu 1 senti ke kiri, atau terlalu ke kanan 1 senti, jalan kaki kadang kita, langkah kita ini bisa 40 senti, kadang bisa 30 senti, tapi kadang juga bisa 60 sampai 80 senti, apalagi kalau dikejar anjing. Langkah lebar, betul Sonde? Demikian juga dengan jiwa kita ini, iman kita ini. Nah, iman itu selalu bicara hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian berkata mungkin, Samuel, I am not young anymore, saya bukan orang muda. Come on, tunggu dulu. Kita sepakat menamai hari-hari di mana kita hidup ini sebagai new normal. Umur saya 56 tahun, tetapi dalam urusan new normal, saya ini batita, bawah 3 tahun. Kita semua batita. Siapa di sini yang langsung hebat soal teknologi? Yang umur di atas 40-an langsung hebat tentang teknologi, menggunakan gadget, pakai Zoom meeting. Ada di sini yang langsung hebat? Enggak ada. Berarti di dalam diri kita ada Samuel yang perlu belajar tentang gadget, betul enggak? Itu baru bicara tentang knowledge, pengetahuan. Itu belum berbicara tentang segi yang lain. Bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana menempatkan jiwa kita, mental kita, menata jiwa kita, menata iman kita di dalam new normal ini. Kita semua Samuel, benar nggak? Kita sedang menghadapi sesuatu yang baru. Dan kita perlu kenal Allah di dalam situasi new normal ini dengan kesulitan yang berlipat kali ganda. Kita perlu mengenal kekuatan Allah untuk menghadapi new normal. Yang kemarin-kemarin gak berlaku lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bisa saja kita terjebak menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghadapi masa kini. Dan itu tidak akan bermanfaat lagi. Next. Sekarang kita lihat
lingkungan tempat Samuel bertumbuh. Pertama, firman Tuhan jarang. Hari-hari ini firman Tuhan gampang untuk kita ya. Nggak ke gereja pun kita bisa buka YouTube, kita bisa dengar khotbah siapapun, campur aduk, tanpa penggembalaan pun seolah-olah bisa. Tapi yang repot adalah begitu mau kawin, kalau kawin gampang. Tapi begitu mati gimana? Siapa yang mau layani? Baru-baru ini kami melayani ada satu kenalan, rekan, seperti saudara, tapi nggak berjemaat. Begitu istrinya meninggal, bingung, cari siapa yang mesti layani pemakaman. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berpikir, ke gereja hanya untuk investasi supaya kalau saya mati, kalau anak saya kawin. Bisa saja saudara berpikir seperti itu dalam masa ini. Tapi pada waktu itu, di Israel seharusnya, karena Tuhan menyuruh mereka, ada firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua, bukan seiman, bila saudara hidup. Hidup bukan cuma hidup, tapi rukun. Kata rukun ini berarti teruji, betul nggak? Gandengan, digoncang-goncang, setelah goncangan lewat, gandengannya masih tetap gandengan. Itu rukun, betul tidak? Nah, untuk itu tuh perlu kebersamaan. Komunitas itu firman Tuhan. Baru kalau itu ada, terus seperti yang di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya seperti di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Terus sebab kesanalah Allah. Stop. Allah apa? Apa? Memerintah apa? Agar berkat. Oh, haleluya. Agar berkat-berkatnya serta memberi anugerah hidup. Oh, haleluya. Syaratnya apa? Saudara rukun bersama. Nah, kita tidak mengenal ini, kita belajar untuk mengenal ini. Firman Tuhan ini berlaku buat kita juga. Bukan cuma untuk orang Israel, ini harusnya bukan budaya orang Israel. Ini budaya kita juga, yang percaya pada Yesus. Jadi kalau firman itu, ayat yang awalnya terpenuhi, maka yang terakhir tadi yang kita nyanyikan itu digenapi. Bagaimana dengan komsel hari-hari ini? Saya sudah mulai komsel di wali kota. Wali kota berapa ini? Hari Kamis kemarin. Jadi yang di komsel di rumahnya Ibu Gale atau di Ibu Cewi, hari Kamis ya, kita ketemu jam 5 sore di rumahnya Ibu Gale. Hari Kamis. Jadi saudara, saya mulai komsel. Nanti Jumat, komsel Liliba dalam minggu depan ini sudah mulai. Kenapa? Kita perlu memenuhi firman itu. Kita perlu masuk di dalam firman itu, hidup di dalam firman itu. Jangan sampai firman Tuhan jarang. Di masa anugerah yang luar biasa, kita ini hidup hanya karena kasih karunia. Selama kasih karunia masih dibuka, masih dilimpahkan, jangan disia-siakan, mari nikmati. Bukan berarti membiarkan kasih karunia, menikmati kasih karunia itu dengan berbuat dosa banyak. Supaya seperti firman Tuhan bilang, ketika dosa banyak, maka kasih karunia pun berlimpah. Bukan untuk itu. Kasih karunia kita nikmati untuk kita makin membawa diri kita, memaksa diri kita melekat kepada Dia.
supaya tidak sia-sia kematiannya di atas kayu salib. Samuel hidup pada masa firman Tuhan jarang. 1 Samuel 3 ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lalu juga di samping firman Tuhan jarang, atau juga bisa disebut karena firman Tuhan jarang, maka kehidupan para pemimpin rohani, moralnya pun sedang bobrok. Itu sebabnya Samuel melihat keteladanan buruk dari anak-anak Eli. 1 Samuel 2 ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Kata Dursila di sini bahasa Ibraninya Belial. Artinya apa? Enggak berguna sama sekali. Semua sepak terjangnya itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak menguntungkan untuk hal-hal rohani, tidak menguntungkan untuk kehidupan. Ya, asal katanya dari kata bele, gagal total, nothing, kosong, atau destruction, pengerusakan, ya. Dan ya'al. Jadi dia tidak menghasilkan nilai. Karena apa? Gagal menghasilkan nilai, ya. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dalam King James disebutkan mereka tidak yadah. Mereka tidak kenal Tuhan, ya. Sama seperti Samuel, kita bandingkan. Anak-anak Eli melayani Tuhan, tidak kenal Tuhan. Samuel juga belum kenal Tuhan. Tapi orang tuanya memiliki attitude, sikap hati yang baik. Mamanya tidak gampang kepahitan, sekalipun disalah paham oleh pendeta, hamba Tuhan, imam besar. Bapaknya laki-laki yang menepati janji, ibunya juga demikian. Tapi lihat ini, apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli akibat tidak kenal Tuhan. Nanti kita lihat lanjut, ya. 1 Samuel 2 ayat 13. Nah, disebutkan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam, bukan imamnya, pembantunya imam. Berarti apa? Imamnya enggak kerja, males. Betul nggak? Imamnya nggak ada di situ, Hofni Pinehas nggak ada di situ. Tapi suruhan. Jadi orang lain yang bekerja, dia yang mau nikmati. Bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. 1 Samuel 2 ayat 14, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban, selalu bujangnya, suruh maju. Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Jadi nggak mau langsung berurusan dengan jemaat, suruh anak buah sah. Ayat 16, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 22, Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Di ayat ini 1 Samuel 2 ayat 22 ini,
Ini terjadi di bawah pengawasan Imam Eli. Eli sengaja melakukan pembiaran. Sebagai imam besar, harusnya Eli tahu persis, tidak perlu ada perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah. Tujuannya apa? Ini sales girl, sales promotion girl. Untuk apa? Untuk menarik orang masuk beribadah. Ini tata cara budaya Amon Moab. Penyembah-penyembah Baal yang dibuat sistemnya oleh nanti puncaknya itu pada zamannya Ahab. Nanti terus pada zaman Ahab itu, Isabel, ya. Jadi ada pelacur bakti, baik perempuan maupun laki-laki, semburit bakti. Sodom Gomora dipakai oleh Imam Eli untuk, karena apa? Pesona utama yaitu kehadiran Tuhan tidak ada, maka perlu ada daya tarik KW. Yang ori nggak ada, KW dipakai. Nah, anak-anak Imam Eli free sex dengan mereka. Next, kita lihat gambarnya ya. Ini kejahatannya mereka, gelojoh makanan. Tapi bukan mereka langsung yang ngambil. Para pengecut-pengecut nih. Next. Next. Ya. Sementara itu, Samuel yang Tuhan pilih karena penyerahan dari orang tuanya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Gadal. Besar dalam segala artian, baik tubuh, cara berpikir, rasa hormat, estate, pride, kebanggaannya. Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Bertumbuh jiwanya, bertumbuh sehat, besar. Hatinya jadi besar, bukan heparnya besar itu atau jantung membengkak, bukan ya. Tapi dia tumbuh sehat fisiknya, dia tumbuh sehat juga jiwanya, dia tumbuh sehat akal budinya, dia tumbuh sehat hati nuraninya. Next. Ini dia bertugas membuka, menutup. Imam Eli lagi training dia. Next. Diajari cara menyalakan kaki dia. Next. Persis kayak punya kita ya, mirip-mirip ya. Next. Iya. Jadi di samping firman Tuhan jarang keteladanan buruk anak-anak Imam Eli dalam 2 hal, serakah, daging, soal makanan, kemudian free sex, tidak menghormati Tuhan. Kelihatan sepele soal makanan, tidak. Dia tidak menghormati barang kudus, tidak menghormati kehormatan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan, sudah. Dikasih karunia berapa lama pun juga nggak ada hasilnya. Diinvestasi kasih karunia, sudah lu tumpas lah. Keteladanan buruk Imam Eli termasuk dalam mendidik anaknya. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan dia. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu?
Berarti Imam Eli pun juga terlibat di dalam rakus dan tidak menghormati hak Tuhan. Sehingga apa? Firman Tuhan jarang, karena salurannya mampet, salurannya Imam Eli. Gak ada pewahyuan, khotbahnya itu-itu saja. Lalu badannya gendut, stroke, terus putus nafas. Imam Eli. Anak-anaknya lebih jahat lagi. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Bagian yang terbaik itu apa? Hah? Apa yang dimaksud dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian? Lemak. Betul Sande? Yang bagian terbaik, yang bagiannya Tuhan itu apa? Lemak yang harus dibakar, baunya harum, naik untuk Tuhan. Makanya jangan makan lemak ya. Ini lemak Tuhan punya. Ama Daud mana Ama Daud? Lemak itu Tuhan punya Ama. Makan babi, jangan makan lemak. Betul ya? Sama di sini makan babi mau cari, mau ambil bagiannya Tuhan. Awas stroke. Kayak Imam Eli nanti. Next. Next. Ya. Ini kelemahan Imam Eli, kita analisis ya. Kita baca, 1. Bukan hanya anak-anaknya, tapi Imam Eli juga terlibat dalam dosa gelojoh loba terhadap korban umat Israel. Ayatnya 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Tidak menghormati bagian Tuhan, bukan hanya soal makanan ini. Allah harusnya dihormati sedemikian rupa, dan Allah minta cara menghormatinya, salah satunya dimanifestasikan, diwujudkan. Ada bagian-bagian yang tidak boleh diambil karena itu miliknya Allah, sekalipun Allah enggak secara harafiah makan itu barang, karena Allah kan roh, dia enggak butuh lemak. Dia butuh sikap kita, dia butuh kesetiaan kita, dan itu diwujudkan lewat ini. Tapi ini pun dimakan sama Eli, berarti apa? Eli tidak menghormati Allah sama sekali. Sementara ada aturan dalam mendidik anak. Eli tidak tegas dalam mendidik anaknya. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil itu apa? Ditegur orang tuanya, nggak bertobat, ditegur lagi nggak bertobat, maka dan membangkang, terus-terusan bangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, orang tuanya sudah hajar habis-habisan dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka, karena mereka ini hidupnya komunitas, tadi itu yang kita nyanyikan lagu itu Mazmur berapa itu? 133 ya? Mazmur 133 itu. Itu budayanya mereka. Jadi anak itu bukan cuma milik orang tua pendidikannya. Kalau orang tua nggak bisa didik, diserahkan kepada saudara-saudara yang lain, masyarakat. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang. Bawa ke Pak Wali Kota. Bawa ke DPRD. Betul enggak? Ini, menurut ayat ini, tempat kediamannya. Atau dibawa ke musrembang di desanya. Anaknya degil, mereka akan adili anak ini. Dan harus berkata kepada tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Jadi jangan rakus-rakus ya, rakus-rakus kita bawa ke musrembang. Kita bawa ke wali kota dan DPRD kalau kota Kupang. Lihat nih ayat ini. Anak-anak,
Tapi kalau bapaknya yang rakus gimana? Siapa berani bawa? 21, maka haruslah semua orang sekotanya, tuh lihat, ini hukumnya, melempari anak itu dengan batu sehingga ia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi tegas. Jadi Allah ingin melihat wujud nyata kita, mereka orang Israel itu mencintai Dia itu dengan apa? Lebih cinta anak atau lebih cinta Allah dengan cara seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari anak-anak dengar ini ya. Kalian kurang ajar sama orang tua, hukumannya harusnya ini. Mati. Jangan kurang ajar sama orang tua. Hormati orang tua supaya saya suka itu sharingnya Gian. Mana Gian? Lihat di YouTube itu sharingnya Gian. Nanti lanjut mungkin Ricci atau yang lain, Ricky, mungkin yang lain bisa share ya. Kasih nomor WA ke Nita supaya bisa share kesaksian-kesaksian itu memberkati anak-anak muda. Kesaksian-kesaksian kalian, sharing firman sepotong. Masa anak Surabaya, KGC Surabaya aja yang bisa? Kupang juga harus bisa. Kita bergaul dengan firman Tuhan. Sanli, mana Sanli? Rizka, Noni, Soli. Kok jadi diam-diam ini sekarang mereka? Heski, mana Heski? Next. Eli menggunakan konsep agama Baal, ini tadi yang saya katakan, menempatkan perempuan-perempuan cantik untuk memikat umat datang ke rumah Tuhan. Padahal tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk melakukan hal itu. 1 Samuel 2 ayat 22, kita telah baca tadi ya. 4, Eli menuduh Hana mabuk, padahal enggak. Bisa jadi Imam Eli suka mabuk. Kok bisa tahu kalau Komat Kamit itu pasti mabuk? Betul Sande? Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli berkata, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Next. Allah sekalipun Eli seperti itu, imam yang korup, kehilangan pengurapan, tapi kita lihat, Allah membela dan menyertai jabatan imam, meski Eli sangat tidak menghormati Allah. Perkataan Eli sebagai imam dibela oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian lihat ini. Ketika Allah mengurapi seseorang, mengangkat seseorang, menjadi alatnya dia, menjadi orangnya dia, Allah konsisten. Allah bela orang itu sampai muncul yang lain. Sampai benar-benar titiknya. Kalau sudah titiknya, sudah titik belum koma, kalau sudah titik artinya itu orang putus nafas. Selama orang itu belum putus nafas, sudah ngawur sebagai hamba Tuhan, Allah masih tetap bela dia. Ini buktinya. Kapan perkataan Eli tidak berlaku lagi? Ketika Eli mati. Jadi, ada dua hal. Pertama, kewibawaan Allah dalam diri seorang hamba Tuhan. Dan satu, tanggung jawab orang itu kepada Tuhan. Nah, tanggung jawab orang itu kepada Tuhan, urusannya dia dengan Tuhan. Itu. Tapi kewibawaan Allah, karena dia telah ditabiskan menjadi hambanya, ini Allah bela habis-habisan. Nah, inilah yang dikatakan jangan engkau mengusik orang yang itu. Sekalipun orang itu suka kacau hidupnya, dia hamba Tuhan. Nanti waktu dia putus nafas, kewibawaan Tuhan dipindahkan ke yang lain, ini orang belum tentu masuk surga. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adil. Saudara paham ini ya? Ini lihat. 1 Samuel 1 ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat
dan Allah Israel akan memberikan, ini lihat yang saya garis bawahi, kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Akhirnya apa? Hana hamil. Apakah Eli mendengar suara Allah? Waktu Eli ngomong ini, Eli dengar suara Allah? Enggak. Inisiatifnya Eli sendiri ngomong ini, benar enggak? Waktu itu suara Allah jarang, Eli pun enggak dengar suara Allah. Jadi kalau ada orang datang minta didoakan, Eli bernubuat. Sebelum bernubuat, saya sudah ngomong 2 minggu lalu, dia bilang, lu ini minum mabuk, cepat sudah, itu antrian banyak-banyak. Ganti sudah. Hana bilang, Bapak beta sonde mabuk, beta ini hati pedih Bapak, beta ada berdoa, ada pergumulan. Oh kalau gitu sneu, sudah. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Dia omong begitu sah. Tapi karena jabatannya sebagai imam, Allah bela. Apa yang dia omongkan, jadi. Saudara lihat itu. Allah kita dahsyat. Lalu yang kedua, 1 Samuel 2 ayat 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, ayat 21, Tuhan mengindahkan Hana akibat perkataannya Eli, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita Allah yang sangat menghormati kewibawaannya. Begitu kita melayani Tuhan, kita diberikan kewibawaan Tuhan. Itu urusan fasilitas jabatan, tapi urusan keselamatan dan menikmati kemuliaannya, itu urusan kita pribadi dengan Dia. Disitulah kita perlu taat, disitulah kita perlu melakukan firman. Amin. Jadi untuk urusan fasilitas jabatan, ketika kita melayani, layani dengan sungguh-sungguh, dengan iman apapun yang kita katakan, sesuai firman Tuhan, Allah memberkati jadi. Haleluya. Next. Samuel melihat kedua anak Imam Eli, Hofni, Pinehas, amoral, menajiskan diri dan mengotori rumah Tuhan, diasuh oleh Imam Eli yang tidak tegas, punya kelemahan-kelemahan, dibesarkan pada zaman kemerosotan moral yang luar biasa, tapi Samuel tetap bertumbuh dengan baik. Ada ayatnya. Next. Kita lihat raport Samuel. Pertama sebagai natsir Allah. Dia punya 3 jabatan. 1 imam, 2 nabi, 3 hakim. Samuel konsisten dan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mesti sangat berisiko. Pada waktu dia masih kanak-kanak, nubuatan tentang kejatuhan Eli dan keluarganya, dia sampaikan, dia tidak menyembunyikan suatu pun. Ketika orang Israel minta raja, Samuel ngomong apa adanya, konsisten dia. Bahkan ketika Saul ngawur, dengan resiko dia dibunuh Saul, Samuel menyampaikan firman Tuhan, dia berkata, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Next. Samuel tidak terkontaminasi dengan kelemahan anak-anak Imam Eli. Ada bukti. 1 Samuel 12 ayat 3, dia bilang, siapa di sini yang bisa bersaksi? Saya mau mengundurkan diri. Siapa di sini yang bisa bersaksi bahwa saya telah mencuri dari kamu, meminta apa-apa dari kamu, telah kuterima sogok? Nah ini, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat 4, jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Next. Samuel tetap sensitif terhadap suara Tuhan sampai masa akhir jabatannya. Berbeda dengan Imam Eli, ya.
1 Samuel 15 ayat 22, tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, ini dia ngomong ke Saul. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 4. Samuel tidak gila jabatan. Jabatannya dia sebagai hakim diminta oleh orang-orang Israel karena anak-anaknya dijadikan wakilnya Samuel, dilatih, ditraining jadi hakim di Beersheba. Memutarbalikkan keadilan. Siapa yang bayar lebih banyak dibenarkan. Anak-anaknya Samuel ini. Jadi orang Israel para tua-tua unjuk rasa, sudah daripada begini terus-terusan dari keluarga Eli sekarang anak-anakmu, kamu memang enggak gitu, tapi anakmu kayak gitu. Kami mau punya raja sah. Jadi ada imam, ada nabi, ada raja. Awalnya Samuel jengkel karena dia tahu apa? Dia tahu bahwa orang-orang ini menolak pemerintahan Allah. Dan Samuel kerja keras untuk membangun kembali moral bangsa ini, mengembalikan mereka kepada Tuhan. Tapi Samuel ini, buktinya ya. Next. Ini rapot yang warnanya biru luar biasa, A+. Samuel menempati posisi khusus di hadapan Tuhan. Yeremia 15 ayat 1. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel, dia disejajarkan dengan Musa. Berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Allah mensejajarkan Samuel dengan Musa. Musa terkenal dengan hati yang lembut. Demikian juga Samuel. Mazmur 96 ayat 6, Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Jadi di samping dia punya hati lembut, seperti Musa, karena hati lembut bisa melembutkan Tuhan, mendengarkan. Tadinya Tuhan bilang, sudah, kamu saja keluar dari situ, tak binasakan mereka. Kamu aja yang tak bawa ke tanah perjanjian. Musa bilang, jangan Tuhan, Musa omong begini, begitu, akhirnya Tuhan, oh sudah, oke, aku setuju dengan kamu. Nah, di samping itu juga Samuel disebutkan sebagai apa? Orang yang menyerukan namanya, Shemuel. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Kisah para rasul, rasul-rasul pun menyebutnya. Petrus menyebut. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel. Samuel menubuatkan zaman baru. Dan sesudah dia, Samuel adalah nabi pertama untuk penyeru zaman baru, pembaharuan. Dia telah bernubuat tentang zaman ini, zaman di mana Roh Kudus dicurahkan untuk mengubahkan hati Bapa kembali kepada anak-anak. Petrus, Samuel pelopornya. Luar biasa, itu raport Samuel sebagai hamba Tuhan. Next. Kita lihat nih ini penting nih. Ini kan COVID. COVID itu secara fisik membawa kekhawatiran. Secara fisik bisa mematikan. Tapi lebih jahat lagi, membuat semangat kita jadi patah, gak berani keluar rumah. Iman kita jadi dihambat oleh kekhawatiran dan ketakutan. Secara fisik kita bisa pakai ini. Tapi secara mental kita perlu kembali terus dan terus melatih iman kita mempercayai firman Tuhan. Samuel terproteksi oleh hadirat Tuhan. Kapan? Dia tinggal di bait Allah, tempat tabut ada. Hadirat Tuhan. Serta pengenalan akan Tuhan. Dia mendapat pernyataan firman Tuhan, dia kenal Allahnya. Dia senantiasa tinggal di hadirat Tuhan. Caranya untuk tinggal di hadirat Tuhan gampang. Kelilingi diri kita dengan pujian penyembahan bagi Allah. Itu atmosfer, kita bangun atmosfer positif.
hadirat Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Jadi pujian penting, bos. Begitu kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian itu. Siapa yang memuji Tuhan? Tuhan ada di atas orang tersebut. Hadiratnya nyata. Tapi kita perlu kenal dia lewat apa? Pernyataan firman-Nya. Amin. Pakai face shield penting, pakai masker penting. Dokter-dokter pakai APD, tapi kalau kita pakai APD lucu kayak sirkus. Ya. Tapi mari kita pakai APD rohani, pengenalan akan dia. Melalui pernyataan firman-Nya. Mari kita kenal dia. Surrounded oleh kehadiran firman-Nya. Lewat pujian, karena Tuhan bertata di atas pujian. Next, 2 slide terakhir. Raport Samuel sebagai ayah, di sini raportnya merah. 1 Samuel 8 ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya, laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan anak yang kedua Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba setelah Samuel tua. Tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti Samuel, mereka mengejar laba nih, hakim terima suap, memutarbalikkan keadilan, membela yang bayar. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Next. Kegagalan Imam Eli dalam mendidik anak-anaknya terjadi juga pada Samuel. Kenapa? Karena Samuel sangat sibuk mendedikasikan hidupnya pada tugasnya sebagai nazir Tuhan. Dia hidup pada masa transisi dengan tugas utama membangun kembali moral bangsa. Kesibukan yang memungkinkan berkurangnya kontrol terhadap karakter anak-anaknya. Keberadaan bapa, figur seorang bapa. 1 Samuel 7 ayat 16 buktinya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling. Betel, Gilgal, Mispa, Betel, Gilgal, Mispa, Betel, Gilgal, Mispa. Ini jaraknya lumayan, nanti kita lihat di peta. Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Tapi catatan, Samuel bukan orang korup. Dia bukan nepotisme, sekalipun ada orang-orang menafsirkan Samuel nepotisme karena mengangkat anaknya menjadi hakim. Hakim adalah jabatan duniawi, menyelesaikan kasus-kasus sehari-hari. Tapi Samuel tidak pernah mengangkat anak-anaknya menjadi imam. Sekalipun Samuel adalah imam besar pada masa itu. Samuel tidak pernah mengangkat anaknya jadi imam. Samuel tahu untuk jadi imam, panggilan. Dan anak-anaknya hanya dijadikan hakim, tapi gagal. Untung cuma gagal jadi hakim, tidak gagal jadi imam. Sehingga tidak berdosa di hadapan Tuhan. Cuman berdosa, bersalah di hadapan masyarakat. Berdosa di hadapan Tuhan sebagai pejabat publik, bukan sebagai pejabat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesibuk-sibuknya kita, saya dan Pak Nyoman juga mengalami, kami belajar lagi, kami menjadi Samuel lagi dalam hal mendidik anak. Dan pelajaran yang kita belajar tentang Samuel ini, empower, studi kasus Samuel, sungguh menjadi satu pelajaran yang luar biasa. Mari kita belajar bersama-sama. Slide terakhir, ini battle ya, ini battle, ini Gilgal, ini Mispa. Battle ke Mispa nggak terlalu jauh ya, saya nggak tahu ini berapa kilo, tapi namanya di peta begini jaraknya jauh ya, lumayan ya. Bayangkan kalau saudara jalan dari sini ke Soe misalnya, jalan kaki. Nanti tiba-tiba setelah 1,5 jam pas naik-naik ke arah Camplong, ada bunyi tar, betisnya meletus. Nih Gilgal, Battle Mizpah Gilgal. Setiap tahun 3 rute ini.
waktu di battle, ini dia tinggal di Rama. Ini rumahnya Samuel di sini, Rama. Dia tinggal di sini, dia ke Mizpah, dia ke battle, Gilgal, battle Mizpah, Gilgal, battle Mizpah, Gilgal. Tapi rumahnya bukan di Mizpah, di Rama. Sibuk. Anak-anaknya gak sempat terkontrol. Didiklah anak muda. Kita bersama-sama baca ayat itu ya. Slide kedua kalau gak salah Nita. Kita baca yuk. Kita baca bersama-sama. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Slide kedua. Saudara kalau bisa buka Alkitab, ini dia. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak muda bukan cuma anak kita. Di dalam diri kita ada anak batita untuk urusan new normal. Untuk urusan menghadapi kesulitan-kesulitan new normal. Untuk kesulitan-kesulitan bertahan pada hari-hari mendatang. Mari kita didik dia. Samuel bisa bertahan di tengah lingkungan yang bobrok. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kesulitan ekonomi seperti ini, orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa terkontaminasi dengan cara seperti itu. Awal-awal kita berkata, miliknya Tuhan. Tuhan beta hutang dulu. Pak Ketua BPD bilang begini, kotong gara-gara COVID nih, kas BPD jadi sonde ada. Kenapa Bapak? BPH sonde kirim Nah, karena pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat tidak kirim juga persepuluhan ke BPH. Alasan COVID. Beta bilang, GBI cek terus itu. Memang ada satu kali kita kurang. Karena prioritas kami adalah pertama BPH, kedua orang tua, ketiga staf-staf yang harus mendapatkan kehidupan uang dari itu setiap bulan. Berikutnya adalah yang melayani, WL, singer. Gaji kami terpotong pun gak masalah. Yang penting ada makan, minum. Tapi toh ya tetap masih bisa bagi-bagi. Dengan sukacita, latih iman. Ada Samuel yang perlu dididik dalam hal uang untuk urusan new normal. Gara-gara COVID. Setiap aspek hidup kita saat ini ada Samuel-Samuel yang perlu dididik untuk tetap berada di hadirat Tuhan, mengenal Tuhan lewat pernyataan firman-Nya. Amin. Haleluya. Bukan hanya untuk anak kita, diri kita saat ini. Karena ada batita-batita, ada anak-anak 3 tahun, ada anak 12 tahun yang sedang harus dididik. Tapi Samuel sebagai hamba Allah sampai mengakhiri tugasnya, sampai dia mati, tidak ada celah sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Dia terlindungi, dia senantiasa tidur di tempat di mana ada tabut, di mana ada hadirat Allah. Tidur pun Tuhan membaringkan dia di padang rumput hijau. Jiwanya tenang. Hari-hari ini susah untuk jiwa tenang. Tapi kalau kita berada di hadirat Tuhan, makanya hormati pujian penyembahan. Saya himbau, saya ajak kita datang tepat waktu, nikmati pujian penyembahan. Karena Allah bertata di atas pujian. Kita bisa menyanyi di rumah sendiri, tapi urapannya beda. Begitu kita di sini dengar musik, apalagi musik komplit, ada David, ada Ahmad Daud, ada Romi, ini 3 pendekar Trimasketir ada, ini wah keren. Trimasketir. Nah, terus Joshua, Daniel kayak sudah main stringnya, waduh, itu langsung. Joshua sudah ding, wah itu luar biasa, urapan nyata. Sekalipun singernya tidak menguasai lagu, saya tadi ngelihat, wah singernya gak menguasai lagu. Mari ini tak duduk arek-arek iki ya, gak latihan baik-baik di rumah. Mari buat tahta Tuhan pujian hadiratnya, lalu mengenal Tuhan, kita nikmati mujizat. Amin.
Haleluya. Mari bangkit berdiri dengan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Angkat tanganmu, katakan mengerti. Amin, amin, amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat kedua belah tanganmu, katakan ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur. Bapa, kami bersyukur Tuhan.